Ketua PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa sengketa Martin Paes masih dalam proses di Pengadilan Arbitrasi Olahraga, CAS. Bagaimana update-nya? Erick Thohir mengisyaratkan bahwa pihaknya masih menunggu persidangan di CAS supaya Martin Paes bisa membela timnas Indonesia. Martin Paes telah menuntaskan naturalisasinya pada akhir April 2024. Namun, kiper kelahiran Nijmegen, Belanda, pada 14 Mei 1998 itu belum sah memperkuat timnas Indonesia. Untuk Martin Paes, masih kami tunggu di CAS. Kan prosesnya di CAS. Ada sidang, ya kami tunggu, ujar Erick Thohir. Statuta FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga masih mengganjal legalitas Martin Paes untuk bermain dengan timnas Indonesia. Saya bukan hakimnya, saya bukan pengacaranya. Saya juga tidak mewakili FIFA. Jadi, kita tunggu proses pembicaraan FIFA dengan tim kuasa hukum, ucap Erick Thohir. Yang nanti mungkin ada di CAS, ada sidang, jelas pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN RI tersebut. Sebelumnya, situs Liga Amerika Serikat atau Major League Soccer, MLS Soccer, sempat mewawancarai Martin Paes, termasuk terkait perkembangan perpindahan federasinya. FIFA diduga masih belum bisa memberikan lampu hijau terhadap peralihan asosiasi Martin Paes. Ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun, bunyi statuta FIFA pasal ke-9. Sebelumnya, penjaga gawang FC Dallas di MLS itu pernah 6 kali bermain untuk timnas Belanda U21. Penampilan terakhirnya terjadi dalam usia 22 tahun ketika melawan timnas Belarusia U21 dalam kualifikasi Euro U21 2021 pada 15 November 2020. Peralihan untuk memenuhi syarat bermain dengan timnas Indonesia masih bergantung pada proses banding FIFA yang sedang dipertimbangkan CAS, tulis narasi MLS Soccer 24 Juli 2024. Sebab, Martin Paes mewakili Belanda di tingkat junior, dan pertanyaan apakah ia terikat dengan negara tersebut bergantung kepada penafsiran bahasa yang rumit di statuta FIFA, jelasnya. Sementara pada pertengahan Juli 2024, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Dito Aryo Tejo, mendapatkan kabar dari Erick Thohir bahwa Martin Paes sudah bisa debut dengan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024. Untuk Martin Paes, kemarin Pak Erick Thohir sampaikan, insya Allah September 2024 sudah bisa bermain dengan timnas Indonesia. Ini menurut Pak Erick Thohir. Soal CAS, sedang diurus PSSI. Nanti kita lihat perkembangannya, imbuh Dito pada pertengahan Juli 2024. Timnas Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina dan Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun bergabung di grup yang terbilang berat pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia harus menunjukkan kekuatan terbaik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan timnas Indonesia siap memberikan kemampuan terbaik dalam bersaing pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita berada di grup yang berat. Cuma saya minta kepada pelatih dan timnas kita agar jangan kasih kendor. Ingat, bola itu bundar dan banyak sejarah bagaimana tim tidak diunggulkan bisa buat kejutan, tegas Erick. Lihat saja di Piala Eropa 2024 ini, bagaimana kiprah Austria atau Georgia. Jadi tetap melawan walau di grup berat, sambungnya. Secara khusus Erick Thohir meminta kepada para pemain timnas Indonesia agar persiapkan diri menunjukkan kemampuan pada laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Itulah sebab, kami di PSSI mengatur dengan Liga untuk jadwal hingga 3 tahun ke depan agar agenda persiapan timnas dan pemainnya ke kualifikasi Piala Dunia bisa saling sinergi, jelasnya. Tak hanya itu, Erick juga meminta para pemilik klub untuk memberikan dukungan kepada pemain timnas Indonesia agar memberi jam bermain lebih banyak di level klub.
Hal ini untuk meningkatkan ketajaman, kematangan, dan skill para pemain selama berkompetisi dan berujung pada peningkatan performa ketika membela timnas Indonesia. Artinya, PSSI dan Liga sudah memberikan fleksibilitas ke klub dalam hal boleh mengontrak 8 pemain asing, dengan 6 bisa bermain dan 2 cadangan, jelas Erik. Pemain berstatus timnas tetap harus dapat prioritas karena ujungnya meningkatkan kualitas skuad timnas, tambahnya. Erik tak lupa meminta dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia, agar timnas Indonesia menunjukkan penampilan terbaik dan terus berprestasi hingga lolos ke Piala Dunia. Sekedar informasi, juara dan runner-up akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Peringkat 3 dan 4 grup akan mengikuti putaran keempat. Pada putaran keempat terbagi 2 grup. Juara grup langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sehingga total sudah 8 wakil Asia yang lolos. Zona Asia masih dapat menambah 1 wakil lagi menjadi 9 wakil. Yakni runner-up babak keempat akan berlaga. Pemenangnya akan melakoni laga playoff dengan perwakilan dari benua lain. Pemenangnya lolos ke Piala Dunia 2026. Jika wakil Asia meraih kemenangan pada playoff, maka akan ada 9 wakil dari zona Asia yang menjadi wakil Asia Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengakui skuad Garuda menghadapi tantangan rumit saat berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Ada 3 masalah rumit yang harus diatasi pelatih asal Korea Selatan itu. Timnas Indonesia masuk grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Timnas Jepang, Timnas Australia, Timnas Arab Saudi, Timnas Bahrain, dan Timnas Cina. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dapat disebut sebagai grup neraka karena 3 negara adalah langganan Piala Dunia yang meliputi Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Jepang 4 kali lolos ke babak 16 besar dalam 7 kali partisipasinya di Piala Dunia. Australia 2 kali melaju ke per-8 final selama 6 kali bermain di putaran final. Sementara, Arab Saudi sekali menembus 16 besar Piala Dunia dari 6 kali pengalamannya di Piala Dunia. Dari 18 peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dibagi ke 3 grup, hanya juara dan runner-up grup yang akan lolos ke putaran final. Tim peringkat ketiga dan keempat bakal bermain lagi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dan tim posisi kelima dan keenam bakal tersingkir. Apa sebenarnya 3 kerumitan yang dihadapi Timnas Indonesia menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026? Tak satu pun dari kami yang menganggap ini mudah. Tapi, menurutku semuanya berjalan baik. Jepang dan Australia berada di puncak, dan jika 4 tim di bawahnya saling bertarung, peluang akan terbuka, kata Shin Tae-yong kepada media Korea Selatan, Chosun. Shin Tae-yong menggarisbawahi 3 kerumitan yang mengadang Timnas Indonesia. Kualifikasi ini adalah perpaduan kompleks antara stamina para pemain tim nasional, perbedaan waktu para pemain yang melakukan perjalanan dari Eropa, dan juga soal penerbangan. Pelatih harus mempertimbangkan segalanya. Sebuah rencana harus dibuat sesuai dengan kenyataan, imbuhnya. 6 tim di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan disebar ke 2 grup. Masing-masing juara grup bakal mendapatkan tiket ke putaran final.